Di sini titik longsor yang lebih parah, yang di sebelah kanan dan kiri. Ini rekan Selat Minang, ini cukup lumayan ya. Nah, ini yang di sebelah kiri. Nah, ini rekan Selat Minang yang di sebelah kiri. Nah, ini rekan Selat Minang, cuman bisa pas-pasan. Nah, ini kalau nggak salah ini terakhir kita. Nah, ini udah bisa dilewati kendaraan roda 2 yang jenis terban. Nah, ini rekan-rekan Selat Minang, sepertinya kita sudah bisa melewati Kelok Labu. Yes. Nah, ini yang terban yang di sebelah kanan, hingga lulu lantang semua aspal. Yang di sebelah kiri, tepat di belokan 44, udah retak, tinggal menunggu hari. Nah, ini bintang terang dari Pasaman sudah. Oh, jalan. Oh, ini bekas terban juga dulu ya. Bekas terban juga ini dulu ya, rekan Selat Minang. Ini udah yang kedua. Yes, lumayan ya. Ini pernah longsor juga dulu ya, terban juga yang arah dari atas. Yuk, kita lanjut. Jadi inilah suasananya rekan-rekan Selat Minang, kawasan belokan sampai Pelampe, tepatnya di antara Kelok 10 dan 8. Jalan Adinegoro, posisi arah ke belakang, tengah jua lurus Puding Mas arah ke bypass, belok kanan ke Kota Padang kurang lebih 90 kilo, dan kita masuk di jalan Muhammad Yamin mengarah ke Terminal Lor Kuning kurang lebih 600 meter. Di depan warna merah nomor 19 angkutan kota Pasateh, Pasar Bawah, Awa Kunyang. Assalamualaikum Selat Minang, dimanapun berada, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Alhamdulillah, senang sekali di pagi yang cerah ini kita masih dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang yang selalu merekam perjalanan di nagari-nagari kota-kota di Sumatera Barat. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak rekan-rekan sobat semua Saratodun Selat Minang untuk melihat kondisi jalan akses Bukit Tinggi, Maninjau dan Lubuk Basung via Balingka dan Kelok sampai Pelampe. Jadi sebelum kita mengarah ke Maninjau via Balingka, kita akan cek dulu kawasan Terminal Lor Kuning atau suasana pagi ini di Terminal Lor Kuning. Alhamdulillah pagi ini kota Bukit Tinggi cerah karena kemarin diguyur hujan. Nah, ini masih terlihat basah aspal. 2 unit bus yang ke Solo di sebelah kanan. Gunung Merapi terlihat terang karena tidak ditutup awan, dan kita masuk di gerbang terminal. Nah, 1 unit bus yang dari Lawang udah masuk terminal ya, berarti akses jalan ke Matur udah bisa dilewati. Dan di sebelah kanan belum ada terlihat Harmonis dan Bintang Rosa. Jadi inilah yang kita ragukan. Tampalo Duta dan Pastra dari Pasaman, artinya udah bisa dilewati Kelok sampai Pelampe, atau mungkin barangkali
via ini Malampah. Di sini ada Pangeran Jatra Family Raya Putra Pelangi yang di sebelah kanan, masih kosong karena memang masih pagi. Pukul 8 pagi ya. Pukul 8 pagi dan kita coba belok kiri. Lihat suasana yang di sebelah kiri. Bintang Utara, HMS Grandson yang ke Batu Sangkar. Di sebelah kanan legendaris yang ke Lintau belum masuk, MKZ ke Sawalunto dan Si Junjung. Family Travel belum masuk, Binter belum masuk, juga travelnya juga belum masuk Binter. Ini yang dari Batu Sangkar yang di sebelah kiri. Pastra baru masuk sebenarnya. Ini yang ke Rau Pesaman Timur baru masuk. Restu Ibu baru masuk. Family yang ke Pesaman Barat belum masuk. Family Bus juga yang ke Pesaman Timur ada 1 unit. Melsi ada 1 unit. Nggak tahu via Setinjau barangkali ya. Dan 1 unit Yanti di sebelah kanan yang ke Kapur 9 belum masuk. Yang Painan juga belum masuk. Di sini ada yang ke Solo juga belum masuk. Jadi sudah terlihat sekilas Terminal Ur Kuning pada pagi hari ini. Ada sejumlah bus yang belum masuk seperti Harmonis dan Bintang Rosa tadi ya, yang belum masuk. Bintang Rosa barangkali belum beroperasi. Kalau Harmonis barangkali udah beroperasi ya, cuman berkemungkinan belum masuk. Cuman untuk lebih jelasnya kita pastikan dari Bukit Tinggi ini menuju Lubuk Basung via Balingka dan Kelo Ampek Pelampek dan melintas di Matur nanti rekan-rekan Senak Minang. Nah, kita sampai di bypass di bawah jembatan flyover. Di pintu keluar ada 1 unit Sarah. Dan kita belok kanan. Jadi dari sini kita akan menuju Matur, Maninjau dan Lubuk Basung. Dan nantinya kita akan lanjut ke Pasaman Barat, ke Pasaman ya, hingga sampai ke Padang Sawah dan mengarah ke Malampah rekan-rekan Senak Minang. Dan dari Malampah atau dari Tigo Nagari kita akan mengarah ke Malampah. Masuk di Kecamatan Simpati, masuk di 2 nagari, Nagari Simpang dan Alan Mati, hingga mengarah ke Koto Kacia dan sampai di Kumpulan atau di lintas Trans Sumatera, di jalur lintas Trans Sumatera Bukit Tinggi Medan. Dan dari Kumpulan nantinya kita akan mengarah kembali ke Bukit Tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya suasana perjalanan kita dari Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung, mengarah ke Pasaman, lanjut ke Malampah, dan lanjut lagi ke Kumpulan dan kembali ke Bukit Tinggi via Trans Sumatera. Nah, kita sampai di penghujung jalan bypass, belok kiri ke Ladang Lawe, belok kanan ke Jambu Air, dan kita masuk di Jalan Jambu Air. Ada 1 unit Mior menuju Rantau, sedang menaikkan sewa dari Payakumbuh. Semoga selamat sampai batuk rekan-rekan Senak Minang. Cuaca, pengaruh cuaca. Semoga selamat sampai di tujuan Mior dari Payakumbuh atau dari Mudia. Belok kanan Jalan Muhammad Yamin. KWR di sebelah kanan. Dan di depan kanan loket bus Naikila Tersaminang. Ada 1 unit siap-siap mau berangkat ke Jakarta.
dan di depan kiri Yuanda Prima dan Mutia Petermelia. Sebenarnya udah berangkat. Dan kita masih di Jalan Jambuaya mengarah ke Simpang Jambuaya. Alhamdulillah pagi hari ini cuaca di Kota Bukit Tinggi cerah. Sebenarnya Kota Bukit Tinggi dan Agam sekitarnya cerah. 2 unit bus yang ke Padang dan ke Solo belok kanan ke Kota Bukit Tinggi kurang lebih 1 kilo 500 meter, dan kita mengarah ke Padang Luar dan nantinya mengarah ke Maninjau. Ada Jatra dari Jambi baru masuk Bukit Tinggi. Di depan kiri Sinamar dari Mudia ke Padang lagi standby nunggu sewa. Satu unit lagi Raju dari Padang. Akses Bukit Tinggi Padang via Lembanai kita belum bisa pastikan apa roda 4 sudah bisa lewat apa belum ya. Tanjung Jaya dari Solo masuk Bukit Tinggi. Dan tentunya nanti kita akan melihat bus-bus apa saja yang arah dari Matur atau mungkin arah dari Maninjau atau dari Lubuk Basung atau dari Pasaman. Biasanya kalau yang dari Lubuk Basung pastinya ada Harmonis. Ini Family Raya, sebenarnya mau isi bahan bakar. Yang dari Lubuk Basung biasanya ada Harmonis, Bintang Lubuk Basung ke Riau, Harmonis Chandra Kirana ke Riau juga Pekanbaru. Ini SPBU Bangkawe Solar. ANS di sebelah kiri ada 1 unit. Melsi nggak tahu via Lembanai apa setinjau laut, karena kabarnya ada Gumarang di SPBU yang barangkali mau berangkat juga ke rantau. Masih 2 kemungkinan ya, via setinjau laut barangkali ya. Masalahnya beberapa hari kemarin kita pernah ada penampakan Melsi yang dari Pariaman via setinjau. Ada Rajo dari Padang, 2 unit Gumarang Jaya yang di sebelah kanan siap-siap mau berangkat ke Jakarta. Dan kita menjelang Pasar Padang Luar. Ya, semoga perjalanan kita dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung hingga sampai ke Pasaman dan mutar lagi arah ke Kumpulan via Malampah, masuk di jalan Trans Sumatera hingga sampai ke Bukit Tinggi lagi, tidak ada kendala seperti hujan atau mungkin kerusakan atau kendala-kendala yang membuat perjalanan kita terhenti atau tidak bisa melanjutkan perjalanan. Semoga lancar bukar. Di depan 1 unit ANS menuju rantau, tepat di sekitaran kawasan Pasar Padang Luar. Macet harian karena di Pasar Padang Luar ini bongkar muat sayur mayur seperti lobak, cabai, kentang, wortel. Ini macet harian ya rekan-rekan Senak Minang. Tanggal 23 Desember 2025. Ada Sarah lagi. Udah berapa ini Sarah? Barangkali udah bisa lewat Lembanai. Ramai Pasar Padang Luar, pasar macet harian, bongkar muat sayur mayur.
Satu unit Putra Inhale dari Belilas baru masuk Bukit Tinggi, dan satu unit lagi Melsi. Ini Melsi udah 1 bulan tidak beroperasi. Nggak tahu Melsi ini via Lembah Anai atau setinjau laut, kita belum bisa pastikan. Ada Setia Budi, berarti bisa dipastikan via Kelo Ampek Pulampe bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. Buktinya ada Setia Budi dari Lubuk Basung. Jadi untuk memastikan kondisi jalan di Kelo Ampek Pulampe, kita akan mengarah ke akses tersebut ya. Ini Harmoni juga dari Lubuk Basung, artinya akses Bukit Tinggi Maninjau sudah bisa dilewati via Balingka dan Kelo Ampek Pulampe hingga sampai ke Lubuk Basung. Ini Setia Pelita dari Padang Panjang. Awas. Ini ada satu unit lagi bus apa yang masuk. Tadi ada Jatra yang dari Jambi, dan Putra Inhale dari Belilas juga baru masuk dari Riau. Ini ke Medan, naiklah Pesaminang dari Padang Pariaman. Nah, kita sampai di Simpang Padang Luar, belok kiri ke Ladang Laweh, lurus ke Padang, dan kita tentunya belok kanan mengarah ke Maninjau via Kelo Ampek Pulampe. Yuk kita lanjut. Semoga selamat sampai di tujuan. Nah, ini ada travel. Sebenarnya nggak tahu ke Palembayan apa ke Lubuk Basung. Kalau ke Palembayan barangkali bisa jadi udah bisa lewat roda 4, cuman mesti hati-hati barangkali ya. Pamko Ampek Koto, angkutan pedesaan Bukit Tinggi Koto Tuo yang warna biru. Maaf rekan-rekan, sedikit kurang fit, batuk karena kemarin kita kena hujan. Bukit Tinggi Malala, ya kabarnya udah bisa dilewati roda 4, cuman yang ukuran kecil ya, seperti L300 udah bisa lewat, cuman ada kendalanya buka tutup, ditambah jalan yang masih ada lumpur. Datsun, bus jadwal ya, Datsun. Belok kiri ke Sungai Tanang.
Yuk masuk kanan. Teratai dari Matur. Nah, terlihat ada satu unit family dari Pasaman Barat. Jadi bisa dipastikan akses Bukit Tinggi, Lubuk Basung sudah bisa dilewati via Balingka, Matur dan Kelok Ampek Pelampek. Kita sampai di Joronggalu 2 di Nagari Kototuwo, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Belok kanan ke Koto Gadang, belok kiri barusan sejumlah jorong yang terdapat di Nagari Kototuwo, dan kita lanjut mengarah ke Matur, Kelok Ampek Pelampek hingga sampai ke Lubuk Basung, lanjut ke Pasaman.
Kelok Sikabu. Nah, kita sampai di Simpang Malala, rekan-rekan Selat Minang. Jadi belok kiri ke Malala, akses jalan ke Malala masih dianggap lumpuh. Jika rekan-rekan Selat Minang yang ke Malala mesti hati-hati dan waspada, baik itu yang roda 2 maupun yang roda 4. Dan kita lanjut mengarah ke Lubuk Basung via Matur
via Kelo Ampe Ampe meninjau hingga sampai ke Lubuk Basung dan mengarah ke Pasaman.